Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Vera Sriwahyuni, guru SD Negeri Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Ishak dan Ibu Umi Fadilah. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang saya melakukan aksi nyata ini adalah bahwa murid-murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya, serta perlu adanya upaya penerapan kebiasaan-kebiasaan positif untuk tetap konsisten dilakukan di setiap aktivitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Tujuan yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di kelas, sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Ketiga, murid mampu menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif yang telah disepakati. Selanjutnya adalah lini masa tindakan, yakni langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 4A dan pembiasaan dalam kegiatan-kegiatan positif. Yang kedua, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama teman sejawat lainnya. Yang ketiga, meminta kesediaan teman sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Keempat, bekerja sama dengan teman-teman sejawat lainnya, yaitu guru kelas, untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah berefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya adalah dukungan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, berupa dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, teman tenaga kependidikan, murid, serta warga sekolah lainnya, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah dukungan dari orang tua dalam hal melakukan budaya positif di rumah, sehingga budaya positif yang dikembangkan di sekolah sejalan dengan budaya positif yang dikembangkan di rumah masing-masing. Berikut adalah kegiatan penyusunan keyakinan kelas yang dilakukan oleh kelas 4A. Keyakinan kelas di kelas 4A ini disusun bersama murid-murid saya. Di sini, saya menyusun keyakinan kelas dengan tahapan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang peraturan kelas. Misalnya, di kelas ini harus disiplin waktu. Kemudian saya meminta murid untuk menuliskannya di buku tulis apa saja kira-kira yang akan dijadikan peraturan yang akan kita laksanakan. Jadi,
Pertama adalah peraturannya dulu. Kemudian yang kedua, saya merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Misalnya, murid memberikan usulan. Misalnya seperti ini. Ada anak yang berkata, "Bu, jika sedang bersama dengan ibu guru, tidak boleh berkata kasar. Bu, kalau lewat harus permisi." Nah, itu kan saya tuliskan satu persatu. Dan kemudian dibuat kesimpulannya bahwa itu namanya apa? Itu adalah saling menghormati. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi, bahasa keyakinan kelas itu lebih universal atau lebih umum. Selanjutnya, tahapannya itu adalah menempelkan keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu disepakati, kemudian keyakinan kelas tersebut ditempel di dinding kelas. Kemudian, jika sudah jadi keyakinan kelasnya, jika ada murid yang melakukan pelanggaran sesuai dengan restitusi, saya akan menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah disusun bersama tersebut. Nah, saya akan menerapkan restitusi dalam setiap penyelesaian sebuah permasalahan. Nah, Bapak Ibu, restitusi itu adalah merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Restitusi itu juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri restitusi itu diantaranya bahwa restitusi itu yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi, di sini adalah sebuah tawaran. Ketika murid berbuat salah, murid diberikan tawaran mengenai cara untuk memperbaikinya. Misalnya, murid tersebut kita tanya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi, biarkan murid menyampaikan cara untuk memperbaikinya sendiri, bukan guru yang menentukan harus apa. Kemudian, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi, kita menjadi tahu kebutuhan dasar apa yang menyebabkan murid tersebut melakukan tindakannya. Apakah ia melakukannya dengan sengaja atau tidak? Misalnya, ketika ada anak yang menumpahkan air minum dari botol temannya, apakah memang ia tanpa sengaja menumpahkan air tersebut atau memang tidak sengaja? Dengan demikian, kita sebagai guru menjadi tahu kebutuhan dasar apa yang perlu atau perlu dipenuhi oleh murid tersebut. Selanjutnya, di sini ada fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi, kita ini kan ingin mengembangkan karakter ya, yaitu karakter yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari restitusi adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan dari contoh kasus dari murid yang tidak mengerjakan tugas. Di sini, kita akan melihat dari hubungan restitusi dan konsekuensi. Apabila pada kasus murid tidak mengerjakan tugas, jika kita sebagai penghukum, maka akan langsung saja kita akan meminta murid tersebut untuk menghormat bendera misalnya, atau keliling lapangan untuk menghukumnya. Tanpa sadar, kita sebagai guru telah berbuat menyakiti murid kita. Mereka memang tidak akan bilang langsung kepada kita, tapi saya yakin di hati mereka akan membekas telah dihukum
oleh kita. Bahkan mungkin ia menyimpan rasa sakit di hatinya, sehingga timbul rasa dendam. Nah, selanjutnya, jika kita bertindak sebagai pemberi konsekuensi. Ini mungkin kita sering lakukan ya. Mungkin pada murid yang tidak mengerjakan tugas tersebut, kita akan meminta ia untuk mengerjakan tugasnya pada saat istirahat. Bahkan, kita akan tambah tugasnya menjadi 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Sebagai konsekuensi ia tidak mengerjakan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, itu memang nyambung ketika ada murid tidak mengerjakan tugasnya. Sebagai konsekuensinya, guru meminta untuk mengerjakan tugas yang belum dikerjakannya. Tapi, Bapak Ibu, ternyata ada yang lebih baik dari konsekuensi, yaitu restitusi tadi. Nah, dengan restitusi, langkah pertama adalah guru akan menanyakan keyakinan kelas yang telah disusun bersama dan membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam restitusi itu, guru tidak menyuruh kamu harus begini, kamu harus begitu saat kamu melakukan kesalahan. Tetapi di sini, guru menanyakan keyakinan kelas mana yang telah ia langgar. Kemudian, guru kira-kira akan bertanya, "Nah, kamu tahu bahwa kamu telah melanggar keyakinan kelas kita. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan kamu ini? Kamu akan melakukan apa? Kamu akan melaksanakan hal apa untuk memperbaiki diri?" Begitu. Dan di sini, guru terbuka dan murid juga membuka diri. "Oh, Bu Guru tidak marah ya. Aku tidak mengerjakan tugas, tetapi guru membantu saya mencari solusi menyelesaikan apa kira-kira hal yang dapat saya lakukan karena saya belum mengerjakan tugas tersebut." Selanjutnya, berkaitan dengan di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol guru. Apakah guru itu sebagai penghukum? Apakah kita pembuat rasa bersalah? Ataukah kita sebagai posisi teman? Atau sebagai posisi pemantau? Dan yang terakhir, yaitu tingkat yang paling tinggi, apakah kita berada di posisi sebagai manajer? Nah, bagaimana penjelasan masing-masing posisi kontrol masing-masing restitusi ini? Sebelum masuk kepada pembahasan, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu. Di posisi kontrol manakah kita saat ini berada? Mungkin ada yang berada di posisi sebagai teman dan juga pemantau. Ataukah di antara teman-teman guru yang hebat ini, sudah ada yang berada pada posisi sebagai manajer? Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus, tetapi dengan kasus yang berbeda, yaitu murid makan pada saat belajar di kelas. Apa yang akan kita lakukan? Nah, ini sebagai refleksi kepada diri kita, agar kita bisa mengetahui ada di posisi sebagai apakah kita saat itu. Nah, kalau kita berada dalam posisi penghukum, kira-kira kita akan berkata seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas sampai jam istirahat. Nah, ternyata kita masih sebagai penghukum ya di sini ya Bapak Ibu. Selama ini kita masih sering ya menerapkan hukuman.
sebagai pemantau, kira-kira guru tersebut akan berkata, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kita menanyakan kepada murid tentang peraturan sekolah yang telah dibuat. Nah, kira-kira pemantau itu bertanya kepada murid dan murid tersebut tentu saja akan menjawab, saya akan berdiri di depan kelas, Bu. Lalu guru tersebut akan menjawab kembali. Nah, berarti kamu sudah tahu bahwa itu adalah konsekuensinya. Nah, ini antara pemantau dan penghukum itu sepertinya hampir sama ya. Artinya, kita memantau untuk menghukum murid. Lalu selanjutnya adalah bagi tingkatan yang paling tinggi. Ini di sini guru tentu saja sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini berkaitan dengan institusi tadi itu. Misalnya, apabila guru tersebut berada pada posisi manajer, akan berkata seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, di sini guru kan menanyakan ya. Lalu si murid akan menjawab, iya Bu, saya tahu, saya tidak disiplin. Begitu kan murid akan menjawabnya. Kita sebagai guru perlu menanyakan kepada murid kita, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini. Jadi guru tidak mempermalukan murid, dia hanya ditanya bagaimana kamu akan memperbaikinya. Nah, itu murid akan menjawab. Misalnya kasusnya itu murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera pada hari Senin. Si murid kira-kira akan berkata seperti ini. Saya akan memakai atribut lengkap, Bu. Nah, tanpa memberi hukuman atau konsekuensi, guru ini sudah bisa menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara menanyakan lebih dalam kepada murid apakah ini efektif atau tidak. Ya, itu tergantung pada guru dengan murid dalam berkomunikasi. Jadi memang diperlukan dalam posisi manajer ini tidak langsung berhasil. Jadi istilahnya tidak mudah ya, tidak seperti istilahnya membalikan telapak tangan gitu ya. Karena memang dalam posisi manajer ini kita harus membudayakan seperti ini, pelan-pelan dan akan menjadi posisi positif itu dengan konsisten. Jadi diperlukan sebuah konsistensi. Jadi kita di sini dalam penerapannya harus kompak dilakukan oleh semua warga sekolah. Jadi semua warga sekolah itu harus mempunyai tujuan yang sama supaya murid akan menjadi paham. Oh, ternyata bukan hanya dengan Bu Vera saja, tetapi dengan guru-guru yang lain juga sama seperti itu. Nah, jadi murid memiliki pemahaman seperti itu. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, untuk lebih memberikan pemahaman kita mengenai bagaimana penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, marilah kita tonton dahulu video sebuah penanganan kasus yang dilakukan oleh seorang guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi ini. Video ini saya ambil dari modul 1.4 tentang budaya positif. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru,
atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang, Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya,
maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat.
Bapak Ibu guru yang hebat, di awal saya sudah menyampaikan bahwa tolak ukur dari aksi nyata saya ini adalah diantaranya adalah membuat atau menyusun keyakinan kelas dan mengimplementasikannya. Di mana tadi saya sudah sampaikan, keyakinan kelas ini pada akhirnya akan menjadi dasar untuk melaksanakan restitusi. Selanjutnya adalah berikut merupakan kegiatan pembiasaan yang sudah sekolah kami lakukan.
Ayo anak-anak sambil nyanyi sama-sama boleh, biar lebih semangat. Berkumpul dalam kegiatan diseminasi yang akan saya laksanakan. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita masih diberikan banyak-banyak nikmat, yakni nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi pada hari ini. Dengan secara terus-menerus, harapannya kita, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi keyakinan yang sudah kita buat bersama itu akan terlaksana seperti itu. Mungkin itu, Pak. Kadang kan ada juga anak yang melakukan sesuatu atau ingin berprestasi, tetapi bukan kreativitas karena keinginannya sendiri, tetapi karena ada yang dituju atau misalnya, oh kalau nanti saya ikut lomba ini akan mendapatkan apa, seperti itu. Sehingga ini dapat mematikan kreativitas siswa. Di sini kasus pertama adalah Zahra, merupakan salah seorang murid kelas 4A, makan di kelas saat sedang belajar. Zahra merasa lapar karena tidak sempat sarapan terlebih dahulu. Ini adalah pada saat Zahra di kelas, pada saat kami belajar di kelas, ternyata Zahra makan, gitu. Padahal di keyakinan kelasnya mereka sepakat bahwa selama belajar tidak boleh makan. Bagaimana cara menyelesaikan dengan segitiga restitusi? Zahra, kamu tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Menurut Zahra, makan pada saat belajar, apakah itu sebuah kesalahan? Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini bersama. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu makan pada saat belajar.
Memang kita tidak boleh membiarkan perut kita kosong. Itu akan menyebabkan perut kita menjadi masuk angin. Tapi Zahra makan pada saat belajar itu telah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama pada awal semester dulu. Apakah Zahra masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Coba kamu sebutkan keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Makan di dalam kelas saat masih jam pelajaran. Nah, Zahra tahu apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Apa yang akan Zahra lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Saya akan memasang alarm agar sebelum berangkat saya bisa melakukan tugas-tugas. Iya nak, Ibu harap kamu tidak mengulangi lagi ya. Ya, Bapak Ibu, tadi adalah contoh menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas siswa kita dulu. Jadi kita tanyakan kenapa atau alasan dia itu melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kita juga perlu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita sampaikan kepada anak bahwa kesalahan tersebut yang ia lakukan telah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Lalu kita berikan solusi atau tawarkan solusi bagaimana si anak tersebut melakukan atau menyelesaikan masalahnya ketika ia sudah berbuat sebuah kesalahan, sehingga ia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Tadi seperti yang di video itu, jadi Zahra akan tidak akan nonton karena kan tidak sempat sarapan karena kesiangan bangunnya ya tadi. Jadi dia bangunnya kesiangan karena sebelumnya sampai larut malam nonton TV. Nah, sehingga tadi ketika ditanya oleh guru bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, diantaranya dia tidak akan menonton TV lagi sampai larut malam, sehingga dia tidak akan kesiangan lagi bangunnya dan bisa sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Pada hari yang sama, nah ternyata Zahra ini melakukan kesalahan kembali, ya, karena Zahra ini adalah anak yang sangat aktif sehingga hal baru selalu ingin dia coba. Pada jam istirahat, Zahra mencoba perosotan di pegangan tangga. Setelah melakukannya sekali, ternyata itu sangat menyenangkan dan membuat Zahra melakukannya secara terus-menerus hingga dia mengenai kakak kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Zahra, silakan duduk nak. Sekarang nanti saya. Benar Zahra, Ibu tadi mendapat laporan dari kakak kelas kamu. Sepertinya kamu melakukan kesalahan lagi ya. Apa yang terjadi saat istirahat tadi nak? Tadi saya main perosotan di pegangan tangga sehingga mengenai kakak kelas 5. Zahra, apakah kamu tahu bahwa perosotan di pegangan tangga itu adalah sebuah kesalahan?
kamu mengenai kakak kelas kamu, bukan? Mari kita bicarakan kembali dengan kakak kelas kita yang telah kita sepakati. Keyakinan mana yang telah kamu langgar? Harus bersikap baik dan tidak merugikan orang lain. Stop dulu ibu ya. Bermain berdasarkan di pegangan tangan, kamu memang mendapatkan kesenangan. Namun menurut ibu ada kesenangan lain yang bisa Zahra lakukan dengan bersikap lebih baik lagi. Dan tentu saja tidak merugikan orang lain. Menurut kamu bagaimana caranya? Saya bisa bermain bersama teman-teman di saat beristirahat, Bu. Betul sekali. Itu pasti akan lebih menyenangkan, kan? Mari kita bersikap lebih baik supaya tidak ada orang lain yang kita rugikan. Lain kali kamu tidak bermain perosotan di pegangan tangan lagi ya. Baiklah, sekarang silakan kamu lanjutkan istirahat bersama teman-teman kamu. Waalaikumsalam. Nah, ini bisa terlihat ya bagaimana seorang guru yang dalam posisi penghukum. Nah, kira-kira Bapak Ibu nanti akan mengatakan kalimat seperti ini ketika kita berada pada posisi penghukum. Nah, kemudian ketika kita dalam posisi pembuat rasa bersalah, kira-kira seperti ini Bu kalimatnya. Ya, ketika kita menjadi penghukum, mungkin Bapak Ibu akan mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas sampai jam istirahat. Itu contohnya. Atau ketika ada anak yang terlambat datang, begitu buka kelas langsung kira kan pasang muka galak gitu ya. Kenapa kamu terlambat? Kamu tidak tahu aturan sekolah. Sana berdiri di lapangan sambil menghormat bendera misalkan, atau keliling lapangan 7 kali putaran seperti itu. Itu kira-kira ketika kita berada pada posisi penghukum. Kemudian pada pembuat rasa bersalah, nah ini Bu kalimatnya, contohnya ya. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Ini dengan kita mengatakan itu bisa terbayangkan bagaimana anak di dalam hatinya pasti akan merasa sangat bersalah ya, karena dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Nah, kemudian ketika kita dalam posisi teman, contohnya kalimatnya adalah ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Seperti itu contohnya. Saya sering banget ini dalam posisi ini. Kadang-kadang kita suka ya udahlah gitu ya, yang penting kamu nanti nggak berbuat salah lagi gitu kan. Nah, kalau sebagai pemantau, mungkin nih Bapak Ibu bisa mengatakan seperti ini, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Itu sebagai posisi pemantau. Nah, bagaimana ketika kita berada pada posisi manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu. Jadi mudah-mudahan yuk kita dengan tekad dan niat, mudah-mudahan kita akan bisa menjadi posisi manajer. Jadi jangan sebagai posisi penghukum anak ataupun pembuat rasa bersalah. Apalagi penghukum ini nanti akan berdampak sangat buruk ya. Dimungkinkan karena anak tersebut karena menyakitkan kan namanya hukuman itu ya. Dimungkinkan nanti anak menyimpan dendam sehingga apapun yang dia lakukan, karena ingat
Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, jadi hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Misalnya bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai posisi manajer tadi ya, di tingkatan yang ada 5 posisi kontrol tadi, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan ketika kita melakukan restitusi ini tentu saja tidak akan bisa satu kali berhasil, ya. Oleh sebab itu kan dulu sebelum saya juga menyadari ya, sebelum mengenal restitusi ini, bahwa hukuman dan konsekuensi itu merupakan sesuatu yang paling efektif gitu ya dalam menegakkan kedisiplinan murid. Seperti itu. Ternyata setelah belajar restitusi ini, saya merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sifat atau sikap disiplin positif yang ada di dalam siswa kita itu bentuknya itu jadinya bukan merupakan berdasarkan motivasi intrinsik mereka, tetapi karena adanya motivasi ekstrinsik. Ya. Bahkan ketika hukuman itu dilaksanakan, itu anak itu melakukannya karena memang ada rasa takut. Itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita hari ini belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi anak-anak didik kita. Ya, baiklah Bapak Ibu, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Merdeka Belajar. Demikian tadi paparan tentang disiplin dari Ibu HJPR. Semoga kita semua dapat memahami dan bisa melaksanakannya. Kemudian tentunya dalam kesempatan ini kita ada sesi tanya jawab, begitu ya. Barangkali di antara Bapak dan Ibu masih perlu penjelasan, ya silakan ditanyakan. Di sini kami sangat tertarik dari penjelasan Ibu tentang disiplin positif yang semuanya itu berdasarkan motivasi. Kalau motivasi ekstrinsik kayaknya tidak sulit buat kita memberikan kepada peserta didik kita. Tapi kalau berbicara tentang motivasi intrinsik, ini nampaknya agak sulit, Bu. Barangkali Ibu nanti bisa memberikan tip buat kami agar kita bisa melaksanakan atau memberi motivasi yang bersifat intrinsik kepada anak. Yang kedua, setelah pemaparan Ibu tadi di akhir, itu ada kasus yang terjadi kepada anak. Ini pun sering terjadi kasus tersebut kepada kita guru. Ya. Nanti kami pernah menyaksikan unggahan kejadian gitu ya di grup SD Negeri Daun, ya, Wanti yang disut oleh seseorang gitu ya, tentang pelanggaran disiplin. Bagaimana itu? Barangkali Ibu juga menyaksikan itu ya. Barangkali nanti Ibu bisa menjelaskan di bagian mana seharusnya kita memberikan motivasi yang bersifat ekstrinsik atau intrinsik kepada teman kita agar tidak melakukan hal tersebut. Karena menurut saya kalau kita berikan teguran seperti yang diberikan oleh teman kita tadi, itu akan menyakitkan hati. Bagaimana kalau ini di dalam kesempatan ini kita memberikan teguran tapi tidak sampai menyakitkan? Saya ditanya nih, bagaimana kalau Bapak menghadapi kasus teman yang datang terlambat atau melanggar peraturan? Saya bilang, kalau saya menemukan kasus seperti itu, Pak, saya tidak, kan apakah Bapak harus memberikan hukuman gitu? Tidak, Pak. Saya akan tanyakan dulu akar permasalahannya. Kenapa dia sampai datang terlambat? Terus kenapa sampai melanggar disiplin?
Saya ditanya lagi belum selesai, kenapa Bapak tidak memberikan hukuman langsung? Saya bilang kalau saya memberikan langsung hukuman langsung tanpa saya ketahui permasalahan yang dia hadapi, tentunya akan lebih menyakitkan, Pak. Misalnya ketika kita tanya, sebelum kita tanya kita sudah berikan hukuman, pas kejadian sebenarnya anaknya sakit di rumah, suaminya sakit, atau ya ada peristiwa yang sangat menyedihkan buat dia. Pas datang ke sekolah, kita langsung berikan hukuman atau kita marah-marahin gitu ya, bahasa kampungnya. Apakah itu tidak 2 kali lebih menyakitkan? Di rumah dia sedang sedih, di sekolah kita beri hukuman. Apakah itu tidak akan nambah penderitaannya sendiri? Makanya saya tanyakan dulu permasalahan yang dia ada. Ketika dia mengungkapkan permasalahannya, kita tidak memberi hukuman, tapi kita memberikan jalan keluar atau solusi. Begitu. Barangkali kasus teman kita kemarin itu akan sama seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kita selesaikan pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama terkait motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Tadi saya sudah coba menjelaskan atau kepada Bapak Ibu semua mengenai segitiga restitusi ya. Misalnya dalam yang pertama jam masuk sekolah misalkan, itu berlaku baik untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan maupun murid. Dari Senin sampai hari Sabtu misalkan masuknya pukul 7.00. Artinya semua warga sekolah harus sudah di lingkungan sekolah sebelum pukul 7. Dan yang lain-lainnya kita sepakati bersama. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu atau perilaku kita itu akan menjadi dasarnya adalah keyakinan sekolah itu tadi, Pak. Gitu. Bukan karena peraturan. Sehingga kalau misalkan kita melakukannya itu berdasarkan peraturan yang ada, yaitu yang timbul adalah motivasi ekstrinsik. Karena pertama takut dihukum misalkan kan, sehingga kita taat aturan. Betul nggak? Tetapi kalau misalkan itu berdasarkan keyakinan sekolah, tentu saja karena keyakinan sekolah kan kita juga yang bikin. Lah masa kita yang membuat, kita juga yang melanggar, ya kan? Artinya dengan sendirinya kita akan menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan kesadaran diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Demikian juga pada anak-anak didik kita juga seperti itu. Ketika anak-anak kita pada saat upacara menggunakan atribut lengkap, itu merupakan kesadaran dirinya karena berdasarkan keyakinan sekolah bahwa ketika upacara harus menggunakan atribut lengkap, di mana keyakinan sekolah itu kan dibuat secara bersama-sama. Jadi tidak merasa terpaksa, bukan karena aturan saya memakai, tetapi betul-betul menyadari bahwa saya ketika upacara harus menggunakan atribut lengkap. Seperti itu. Kemudian ketika tadi Bapak sampaikan ada sebuah contoh kasus yang masih hangat terjadi di WA group, pernah ada di share foto teman kita yang tidak taat aturan, katakanlah ya, gitu, yang harusnya baju putih ya pakai sweater merah kalau nggak salah. Yang dipertanyakan oleh Pak Saad adalah itu merupakan apa? Harusnya penyelesaian seperti apa gitu ya? Kalau kita sandingkan tadi dengan 5 posisi kontrol, kira-kira teman kita yang men-share ke grup itu ada di posisi kontrol yang mana? Meskipun tidak dalam bentuk
share di grup, meskipun beliau sadar bahwa beliau misalkan salah misalkan, gitu kan. Nah, memang kita alangkah baiknya apabila kita bijaksana, hal tersebut tentu saja tidak perlu terjadi. Apabila kita memang ingin menyelesaikan masalah dari teman kita itu karena memakai pakaian yang berbeda dengan yang seharusnya, mungkin bisa dengan cara menegur dengan baik-baik, ditanyakan bahwa hari ini seharusnya memakai pakaian apa, lalu tanyakan pula alasannya kenapa kok pakaiannya berbeda, seperti itu. Kita kan tidak tahu mungkin ya alasannya apa. Mudah-mudahan kegiatan kita ini akan mempunyai nilai positif buat kita semua dan bisa melakukan perubahan terhadap tugas-tugas kita. Saya kira sudah tidak ada lagi yang sudah cukup ya. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya Jusia, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, berikut adalah cara lain saya menyampaikan kepada seluruh warga sekolah mengenai budaya positif, yaitu dengan cara pada saat saya ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai pembina upacara bendera di hari Senin, saya di dalam amanat upacara menyampaikan tentang budaya positif ini, sehingga seluruh warga sekolah dapat memahami bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kami. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak dimanapun berada, itulah tadi bagian dari aksi nyata modul 1.4 yang telah saya lakukan. Selanjutnya adalah testimoni dari teman sejawat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Andriani, merupakan teman sejawat dari Ibu Vera Sriwahyuni di SD Negeri Kedaung. Dari yang Ibu Vera paparkan hari ini mengenai budaya positif itu sangat bagus diterapkan di SD Negeri Kedaung, terutama budaya positif terhadap siswa. Karena kenyataannya siswa-siswi SD Negeri Kedaung ini sudah disiplin, tetapi disiplinnya itu mereka bukan karena kesadaran diri sendiri, tapi karena faktor eksternal. Nah, dengan adanya program diseminasi ini diharapkan siswa-siswi SD Negeri Kedaung jadi lebih berkarakter. Di samping itu kita sebagai guru juga lebih tahu
posisi kita terhadap murid, apakah kita sebagai teman, sebagai penghukum, atau sebagai manajer. Maka dari itu, di sini kemudian kita tahu bagaimana menerapkan budaya positif itu terhadap siswa dan terhadap diri kita sendiri. Diharapkan dengan ini siswa-siswa SD Negeri Kedaung menjadi siswa yang berkarakter seperti yang kita harapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Vera atas program guru penggerak ini. Semoga dengan adanya guru penggerak ini membawa perubahan atau jadi agen perubah hingga sekolah ini menjadi lebih bagus lagi dan dapat diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Demikianlah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurilisa Azahra. Perasaan saya ketika Bu Vera melakukan praktik segitiga restitusi adalah saya merasa senang karena Ibu Guru memberikan kesempatan kepada saya untuk mengungkapkan alasan kenapa saya melakukan kesalahan dan tidak membuat saya merasa tertekan. Kemudian mencari solusi bersama dan membangun motivasi saya agar selalu lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi aksi nyata yang telah saya lakukan sebagai penerapan dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Semoga bermanfaat.